Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini seperti biasa ngaji pekanan dengan guru kita bersama dengan kitab Sulam Taufik. Pertama, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini Allah berikan kita kesehatan dan juga keluangan waktu dari luangnya waktu, dan kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu sholat maghrib dilakukan dengan berjamaah, yaitu pahala 27 derajat, dan mudah-mudahan kita meraihnya. Salat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kepada kita sekalian. Baik jemaah sekalian, di flash pekan lalu pembahasan terkait dengan maksiat hati. Ada beberapa hal yang dibahas kemarin itu 3, yaitu ragu kepada Allah terkait dengan maksiat hati, putus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga berlaku sombong kepada hamba-hamba Allah. Baik jemaah sekalian, kita lanjut kajian kita. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita awali dengan baca Ummul Quran. Berharap kepada Allah duduknya kita di sini, Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Adalah hadiah niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada guru kita bersama, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي به المصطفى الذي مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى الذي مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. والتكبر على عباد الله وهو رد الحق واستحقار الناس ورؤيته أنه خير من كثير من خلق الله. والحقد وهو إضمار للعداوة إذا عمل بمقتضاه walam yakrahu. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betawi Permai, yang sama-sama kita hormati para asatidzah bil khusus akhinal kiram, Al-Ustadz Suryana, para sesepuh, para orang tua bil khusus orang tua kita, sesepuh kita Bapak Puji, hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Mashkiri. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah tadi kita menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dalam kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabatikul maqsudin jalibatan di kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan tentang pasal wa min ma'asil qalbi, pasal tentang diantara maksiat hati. Yang termasuk diantara maksiat hati, yang pertama kemarin riya, yang kedua ujub, membanggakan diri sendiri, kemudian yang ketiga yaitu ragu-ragu,
tentang Allah. Yang keempat, wal amnu min makrillah, merasa aman dengan siksa atau azab Allah. Kemudian yang kelima, wal kunutu min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah. Sekarang yang keenam, wat takabburu ala ibadillah, berlaku sombong atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takabbur? Takabbur itu asal kata kabirun. Kabirun itu kan besar. Takabbur artinya merasa dirinya paling besar atau lebih besar daripada orang lain, sehingga orang lain itu di bawah dia. Orang lain itu lebih kecil daripada dia. Jadi takabur itu asal kata kabirun, besar, artinya dia merasa dirinya itu lebih besar daripada orang lain. Bagaimana hakikat sombong ini? Yaitu wahwa raddul haqqi wastihqarun nas. Sombong itu sifat atau ciri sombong yang pertama, raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wastihqarun nas, memandang remeh orang lain. Yang ketiga, wa ru'yatuhu annahu khairun min katsir min khalqillah, dia melihat bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada kebanyakan makhluk Allah. Nah, ini sifat sombong ini adalah sifat yang pertama kali ada, sifat buruk yang pertama kali ada, dan bahkan itu terjadinya masih di surga, yaitu iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu ketika disuruh sujud oleh Allah, para malaikat nafasajadu illa iblis, para malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbara, dan tetap dia merasa dirinya lebih besar daripada Adam. Ya, dirinya lebih besar dari Adam. Dia tetap merasa dia lebih baik daripada Adam. Adam di bawahnya, sehingga dia berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, karena sifat sombong adalah sifat buruk yang pertama kali ada, bahkan itu masih ketika masih di surga, maka sebagai balasannya orang yang sombong, siapapun di antara hamba Allah selama di dalam hatinya masih ada sifat kesombongan walaupun sedikit, nggak akan bakal masuk surga. Karena iblis itu diusir dari surga karena sifat sombongnya. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya ada misqalu dzarratin min kibrin, hanya sebesar biji zarrah, walaupun hanya sebesar biji zarrah daripada sifat kesombongan, itu enggak akan bakal masuk surga. Nah, sedangkan sifat buruk yang pertama kali ada di muka bumi adalah sifat hasud, yaitu hasudnya salah seorang anak Nabi Adam, yaitu si Qabil terhadap saudaranya si Habil. Ketika keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan persembahan kurban, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka. Ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk mengadakan persembahan kurban, lalu diterima salah satu korban dari anaknya Nabi Adam, yaitu korbannya si Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban dari yang satunya, yaitu dari si Qabil. Nah, dari situlah menyimpan sifat apa? Hasud, kemudian dendam. Sehingga si Qabil berkata, qala la aqtulannaka, sungguh pasti akan aku bunuh engkau, atau begitu. Nah, ini makanya sifat sombong itu harus kita singkirkan di dalam hati kita.
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala justru sifatnya tawadhu. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, dan bermula hamba-hamba Allah yang bersifat rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang mereka apabila mereka berjalan di muka bumi haunan, berjalannya dengan apa? Dengan merendahkan diri. Enggak ada sama sekali menunjukkan apa? Sifat kesombongan atau membusungkan dada. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Maka untuk menghindarkan kesombongan tersebut, Rasulullah itu dalam khutbahnya mengingatkan semua kepada para sahabat agar jangan menyombongkan diri. Kata Rasulullah, la fadla li abyadha ala aswada wala li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwallah. Antum min Adam wa Adamu min turab. La fadla di abyadha ala aswada, tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Jangan mentang-mentang kulit kita putih lantas kita menghina atau merendahkan orang yang berkulit hitam. Ada orang yang hitam banget ada. Ya, orang negro ya. Itu Somalia ya. Nah, kalau hitam itu. Itu kalau dulu orang-orang Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Ethiopia masih ada negara Ethiopia enggak sekarang? Itu budak-budak dulu zaman Rasulullah itu dulu, zaman jahiliyah dulu itu orang-orang Habasyah itu, orang-orang kulit hitam. Termasuk Bilal itu abdun habasyiyun. Seorang budak abdun habasyiyun, seorang budak dari Habasyah. Ethiopia itu orang-orang kebudakan. Terus setelah zaman-zaman kemudian akhir-akhir juga, yaitu yang dikenal dengan tokoh pembebas politik perbedaan warna kulit, politik apartheid ya, yaitu Nelson Mandela. Itu yang diagung-agungkan sebagai tokoh pembebas politik perbedaan warna kulit, Nelson Mandela. Tapi kenapa Nelson Mandela yang malah yang diagungkan sebagai tokoh pembebas perbedaan warna kulit? Padahal jauh-jauh Rasulullah sudah mengatakan la fadla li abyadha ala aswada. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Siapa tuh yang justru lebih dulu? Nelson Mandela kah apa Rasulullah? Rasulullah. Tapi yang kemudian dicatat dalam sejarah seorang tokoh yang membebaskan perbedaan yang dikenal dengan politik apartheid itu, perbedaan warna kulit itu Nelson Mandela. Rasulullah nggak disebut-sebut. Padahal beliaulah yang pertama kali yang menyatakan itu, la fadla li abyadha ala aswada. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Wala li arabiyyin ala ajamiyyin, dan tidak ada kelebihan orang yang berbangsa Arab atas orang yang bukan bangsa Arab. Mentang-mentang orang bangsa Arab lantas merendahkan kita nih. Coba umpamanya. Illa bitaqwallah, melainkan dengan ketakwaannya kepada Allah. Kenapa demikian? Antum min Adam wa Adamu min turab. Kamu sekalian berasal dari Adam. Yang kulit putih kek, yang kulit hitam kek, yang bangsa Arab kek, yang bukan bangsa Arab kek, asalnya satu. Ya, bapak moyangnya satu, siapa? Adam. Antum min Adam wa Adamu min turab. Kamu sekalian berasal dari Adam wa Adamu min turab. Berasal dari tanah. Makanya hamba-hamba Allah itu disifati oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan bermula hamba-hamba Allah yang bersifat rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi haunan, dengan merendahkan diri, enggak sombong.
walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia punya pangkat. Tuh. Itu yang pertama, ciri sifat sombong adalah raddul haq. Kalau dalam istilah hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kalau dalam istilah hadis begitu. Al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memandang remeh orang lain, memandang remeh manusia. Maka orang-orang kafir semuanya dikatakan orang-orang yang sombong karena mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolak untuk beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, nggak mau ibadah dia, nggak menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, nggak mau ibadah. Saya dakhuluna jahannama dakhirin, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Bahkan karena waktu di dunia dia merasa dirinya besar, di akhirat Allah akan hinakan sekecil-kecilnya. Dalam hadis diterangkan, wa yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz zarri fi suwarir rijal yaghsyahumuz zullu min kulli makanin. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amsalaz zarri, hanya semisal biji dzarrah, fi suwarir rijali, dalam bentuk manusia, tapi kecil banget. Tuh, kecil. Tapi rupanya rupa manusia, tapi kecil banget gitu. Itu dibalasnya begitu oleh Allah. Sebagaimana waktu di dunia dia merasa dirinya yang paling besar, di akhirat dia akan dijadikan kecil sekecil-kecilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong, Allah akan rendahkan dia. Wa man tawadha'a, dan siapa orang yang tawadhu, merendahkan diri, rafa'ahu Allah, dia malah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sombong, sekalipun dia punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan, punya kepinteran, kalau sombong nggak akan pernah dia mendapatkan kemuliaan, nggak akan pernah dimuliakan. Begitu. Justru yang ada dia akan dihinakan. Itu sifat sombong. Jadi ciri sifat sombong itu tiga. Satu, raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wastihqarun nas, merasa memandang remeh manusia. Yang ketiga, wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah, bahwa dia melihat dirinya bahwasanya dia itu lebih baik daripada kebanyakan makhluk Allah. Yang selanjutnya di antara maksiat hati adalah wal hikdu, dendam. Apa hikdun? Yaitu wa huwa idmarul adawati idza umila bi muqtadahu wa lam yakrah. Dendam itu adalah idmarul adawah, menyembunyikan permusuhan. Itu dendam. Jadi kalau orang dendam, itu kan nggak ketahuan sebetulnya dia itu menyimpan permusuhan dengan kita. Kapan-kapan dia ada peluang, kesempatan untuk membinasakan atau mencelakakannya, dia akan lakukan itu. Ya, tuh idza umila bi muqtadahu wa lam yakrahu. Kapan-kapan dia memiliki kesempatan untuk melampiaskan dendamnya, akan dia apa? Akan dia lampiaskan dendamnya itu. Itu bahaya sekali. Nah, karena itu Al-Quran ini mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita di dalam hati kita ini menyimpan kebencian terhadap sesama muslim.
Kan doa kita begitu. Wala taj'al fi qulubina qillal lil ladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Kalau sudah benci begitu, yang adanya ada sifat dendam nanti terhadap sesama muslim. Ini bahaya. Jadi hikdun itu adalah idmarul adawati idza umila bimuqtadahu wa lam yakrahu, yaitu menyembunyikan permusuhan. Kapan dia punya kesempatan untuk melampiaskan dendamnya, dia akan lampiaskan dendamnya. Itu banyak orang dibunuh kenapa? Karena dendam. Terjadi peperangan kenapa? Dendam kesumat. Selama sifat dendam itu tidak bisa dihilangkan, maka istilahnya kalau ini sebagaikan api dalam sekam, apa namanya? Apa namanya? Api di dalam sekam. Nah, itu suatu saat dia akan terbakar terus, gitu. Akan berkobar api tersebut. Selama itu sih belum ketahuan tuh apinya, padahal ada di dalam sekam itu apinya. Tapi suatu saat akan berkorban. Itu dendam itu model begitu. Kapan ada kesempatan dia untuk melampiaskan dendamnya, akan dia lampiaskan. Maka kemudian ada yang dibunuh dan sebagainya. Kenapa? Melampiaskan dendam. Selanjutnya wal mannu bis sadaqah. Nah ini di antara maksiat hati adalah wal mannu bis sadaqah. Mengungkit-ungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita keluarkan. Bagaimana nih masalah mengungkit-ungkit sedekah bahayanya? Wa yubtilu sawabaha, dan akan membatalkan pahala sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah itu, ini bahayanya akan membatalkan pahala sedekah kita. Hancur pahala sedekah kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, dengan sebab mengungkit-ungkit, wal adza, yang kedua dengan sebab sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerimanya. Tuh. Yang ketiga, batal pahala sedekahnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang mereka menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya juga batal amalnya. Itu. Yang keempat, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir, batal pahala sedekahnya. Tuh, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita daripada sedekah sambil diiringi kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerima sedekah, mendingan kita ngomong yang baik kepada orang yang meminta sedekah kepada kita, sekalipun kita tidak memberinya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza, kata Allah. Qaulun ma'rufun, bermula kata-kata yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan atau maaf, khairun min sadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah, yatsba'uha adza, yang diiringi dengan kata-kata yang menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, maka termasuk maksiat hati adalah wal mannu bis sadaqah, mengungkit-ungkit sedekah, wa yubtilu sawabaha, dan akan membatalkan pahalanya. Selanjutnya di antara maksiat hati adalah wal israru ala dzambi, terus menerus di atas perbuatan dosa.
Harusnya kan perbuatan dosa itu segera ditaubatin, bukan malah terus-menerus di atas perbuatan dosa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang nggak pernah melakukan dosa, bukan. Karena tidak ada satupun manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Sesoleh-solehnya manusia orang selain nabi dan rasul itu nggak maksum, ya, nggak ada jamin maksum. Itu walaupun itu orang itu terkenal soleh gitu, tetap aja ada aja itu dosa begitu, sengaja atau tidak begitu kan ya. Nah harusnya ketika kita berbuat dosa itu segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah terus-menerus di atas perbuatan dosa. Maka di antara ciri sifat orang yang bertakwa tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri atau sifat orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terlanjur melakukan suatu perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya sudah berbuat dosa. Itu begitu kalau orang yang bertakwa. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, begitu dia ingat bahwasanya dia telah melakukan suatu perbuatan dosa, langsung fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah lidzunubihim, bagi dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Selanjutnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan daripada perbuatan dosa tersebut, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, maka di antara maksiat hati adalah wal israru ala dzambi, terus-menerus di atas perbuatan dosa. Ada suatu maqalah mengatakan lal kabair ma'al istighfar walas shaghair ma'al istimrar. Lal kabair ma'al istighfar, tidak akan pernah ada dosa besar ma'al istighfar kalau disertai terus dengan memohon ampun kepada Allah. Tuh, terkikis dosa tersebut, habis lama-lama dengan istighfar tersebut. Sebaliknya, walas shaghair ma'al istimrar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dalam istilah patah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya, dosa kalau dilakukan sedikit demi sedikit terjadi banyak, akhirnya bertumpuk jadi besar. Itu lal kabair ma'al istighfar walas shaghair ma'al istimrar. Tidak akan ada dosa besar kalau terus dikikis dengan istighfar. Sebaliknya, tidak akan ada dosa kecil kalau dikerjakan terus secara terus menerus. Maka jangan al-israru ala dzambi, terus menerus di atas perbuatan dosa. Selanjutnya wasu'udz dzanni billah wa bi ibadillah. Termasuk maksiat hati adalah su'udzan, berburuk sangka terhadap Allah, wa bi ibadillah, dan terhadap hamba-hamba Allah. Ini sama Allah berburuk sangka dia. Terhadap hamba-hamba Allah aja, terhadap sesama manusia berburuk sangka tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah oleh kamu sekalian daripada banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh dhanni ismun,
Sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa. Kenapa dikatakan sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa? Karena dalam prasangka itu ada husnudzan, itu yang baik, ada suudzan, itu yang berdosa. Tidak semua dzan itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu sekalian daripada banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kenapa dikatakan sebagian prasangka itu dosa? Karena prasangka itu terbagi kepada dua, ada husnudzan, ada suudzan. Yang berdosa yang mana? Yang suudzan. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah dan berprasangka buruk terhadap sesama hamba Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda abdi dhanni bi. Saya mah bagaimana prasangkaan hamba saya kepada saya. Kalau dia berprasangka baik kepada saya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia sudah berprasangka buruk terhadap saya, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Selanjutnya wabi ibadillah, berprasangka buruk terhadap sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara maksiat-maksiat hati yang wajib kita jauhkan dan wajib kita singkirkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin ada waktu beberapa saat untuk mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah sudah sama-sama kita simak terkait dengan maksiat hati. Silakan jamaah sekalian yang mau didiskusikan terkait tadi yang dibahas. Silakan. Gak kedengeran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak mendengar bahwa sifat pemarah itu kenapa tidak disebutkan dalam maksiat hati, Ustaz. Sedangkan pemarah itu kan mempunyai efek yang sangat merugikan buat masyarakat lah, buat orang-orang lah pada umumnya gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sifat marah, ya, itu juga salah satu, ketika kita bisa menghilangkan sifat marah, itu juga salah satu jalan untuk masuk surga. Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabat. Jadi kalau Rasul tuh, kalau ada seorang sahabat minta wejangan dari Rasulullah supaya masuk surga, Rasulullah melihat nih tentang sifat sahabatnya. Kalau sifat sahabatnya ini pemarah, Rasul berkata, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Sampai diulangi berkali-kali Rasulullah itu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Artinya kalau kita pemarah, ini apa? Salah satu menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Kalau pengen masuk surga, hilangkan sifat marah. Itu begitu. Jadi kalau Rasulullah melihat sahabat nih, diminta wejangan sama Rasulullah, dia tahu sifatnya pemarah. Nah, ketika dia pengen masuk surga, itu supaya hilang sifatnya itu, karena dia pengen masuk surga, itu hilangkan sifat yang sudah menjadi sifatnya, yaitu sifat marah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah. Walakal jannah, maka bagimu surga. Gitu ya. Allahumma shalli. Kalau saya doanya Mas untuk tadi itu dari sifat-sifat yang itu kan karena hubungannya dengan hati. Biasanya yang paling kita masyhur doanya kan ya muqallibul qulub sabis qulubana ala dinik dan sebagainya. Doanya Mas yang kira-kira lebih mungkin bisa rutin kita bacakan untuk menjaga hati tadi. Mas. Oh ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengajarkan kepada kita ini doa yang mencakup itu, yaitu Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka huda, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk. Tuh, sehingga kita selamat daripada tergelincir kepada kesesatan, selamat daripada menyimpang dari jalan yang lurus. Wat tuqa, dan mohon ketakwaan. Nah, di antara sifat orang yang bertakwa apa? Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang al kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, itu tadi itu. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Gitu ya. Itu kalau Allah berikan sifat ketakwaan pada hati kita, kita nggak akan punya sifat apa? Pemarah. Yang ada justru dalam hati kita sifat maaf gitu Pak Izam. Ya, itu diantaranya. Allah Masya. Baik, karena waktu sudah Isya, kita akhiri kajian kita, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, dibahas itu bisa menambah ya pemahaman kita sekalian, dan juga doa-doa yang tadi disampaikan juga mudah-mudahan terus kita bisa dawamkan agar senantiasa kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan doa kemudian majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.